A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, pertemuan berikut ini kita masih akan melanjutkan tentang strategi pembelajaran agama Islam. Nah, konten ini ditujukan kepada seluruh pelajar dan mahasiswa, para guru, para ahli ekonomi, para ahli pendidikan, para dosen yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Dan mohon maaf, saya tidak menggurui saudara, tapi kita berbagi ilmu. Karena seperti yang disampaikan oleh para malaikat lewat Al-Quran, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah. Subhanaka la ilma lana. Sesungguhnya kami ini tiadalah berilmu illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Allah yang maha bijaksana. Sesungguhnya Allah maha kuasa. Sesungguhnya Allah maha perkasa. Sebagai dasar dari uraian ini, saya akan bacakan firman Allah surat Al-Alaq atau surat yang ke-96 ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah berfirman dengan menyebut namanya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bacalah, kata Allah, dengan menyebut nama Allah Tuhanmu yang telah menciptakan. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan hanya Allah Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam atau perantara pena. Dia mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahui menjadi ia ketahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kalau kita mau belajar, kalau kita mau mendalami, kalau kita mau meyakini, sesungguhnya tidak ada yang sulit di dunia ini kalau kita mau belajar. Dan sangat sulit kalau tidak mau belajar. Ada orang merasa dirinya sudah banyak ilmu, sudah
cukup ilmunya, sudah hebat. Tapi ternyata ada yang lebih dari itu. Profesor, seorang profesional dalam bidangnya, dia hanya bidang-bidang tertentu, di bidang lain belum tentu lagi. Karena semuanya hanyalah milik Allah, dan Allah akan memberikan kepada siapa yang ia kehendaki, dan Allah akan menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Allah memberi petunjuk kepada orang-orang tertentu. Allah akan memberikan hidayah, Allah akan berikan kemudahan kepada orang-orang yang telah Allah tunjukkan. Kita ini manusia biasa, manusia yang dhaif, manusia yang lemah, manusia yang hanya bisa mendapatkan ilmu dari Allah, bisa mendapatkan ilmu dari Allah yang pada saat itu kita belajar lewat guru. Kenapa mesti lewat guru? Kalau kita belajar tidak lewat guru, maka nanti hasilnya boleh jadi yang mengajarkan syaitan. Boleh jadi yang mengajarkan syaitan, sehingga syaitan akan bertahap menyesatkan. Dia punya ilmu tapi menyesatkan. Itu yang disebut dengan sesat lagi menyesatkan. Tapi ada kalanya kalau dia beriman dan bertakwa, dia punya ilmu, dia pernah belajar dengan guru, walaupun ilmunya hanya sekelas SD, ilmunya sekelas MTS atau SMP, ilmunya hanya sekelas madrasah, sanawiyah, aliyah, tapi dia belajar dengan guru. Lalu Allah memberinya ilmu dengan sebutan ilmu laduni. Telah dibahas tentang ilmu laduni. Jangan terkecoh dengan berita-berita hoax. Oh, begini, itu tidak benar. Ilmu laduni adalah ilmu karunia Allah, tapi lewat mencoba dulu. Misalnya, dia tidak pernah melihat sepeda, lalu dia melihat sepedanya rusak secara bertahap, dicoba, akhirnya dia bisa memperbaiki sepeda secara baik dan benar. Mungkin awalnya gagal, sudah itu dia mengerjakan secara sempurna. Begitu juga sepeda motor, begitu juga mobil, mulai dari yang roda 4, mulai yang cc-nya 1000, sampai yang roda 6, sampai yang roda 9, sampai yang roda 12, dan sampai mobil-mobil besar. Bahkan alat-alat berat. Dia memang tidak pernah belajar di sana, tapi dia melihat, dia membaca, dia mendengar dan belajar dengan ahlinya. Maka dia lama-lama akan menjadi mahir, akan menjadi sempurna. Baik saudara sekalian, kita kembali kepada pokok pelajaran kita. Kita akan berbicara tentang strategi pembelajaran. Kita sering mendengar kata-kata strategi. Kalau di tentara ada namanya strategi militer, ada strategi perang, ada strategi membangun negara, ada strategi ekonomi, ada strategi dalam mencapai suatu tujuan, ada strategi pendidikan, ada strategi dalam upaya mencari ya, kepada yang terbaik, mencari kepada yang sesuatu yang pada saat itu kita tidak ada jalan, sehingga strategi itu dapat diterapkan. Apa yang dimaksud dengan strategi? Menurut bahasa atau etimologi, strategi itu merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Kata strategi dapat diartikan sebagai seni atau art, ya, melaksanakan strategim, yakni siasat atau rencana. Jadi kalau strategi perang ya rencana perang, siasat mencari kemenangan dalam perang. Strategi dalam pendidikan jadi ya siasat atau rencana
supaya pelajaran itu berhasil disampaikan kepada siswa, kepada mahasiswa. Kenapa? Karena ilmu yang akan disampaikan kepada siswa tidak terlihat, tidak nampak barangnya. Ilmunya tidak kelihatan, tidak nampak, barangnya tuh tidak nampak. Beda kalau dengan developer, ini rumah, nampak rumahnya. Ya. Jual beli mobil, nampak mobilnya. Jual motor, nampak motornya. Jual sayur, kelihatan sayurnya. Jual beras, nampak berasnya. Tapi kalau menyampaikan ilmu, tak kelihatan ilmunya. Dan nampak barangnya, tapi ada. Misalnya ilmu tentang wudhu. Sederhana saja. Tidak kelihatan. Tapi kalau sudah ada teorinya, kemudian dipraktekkan, baru kelihatan. Oh, seperti inilah wudhu. Ini yang dibaca. Seperti ini airnya. Ini kriterianya. Ini syaratnya. Ini rukunnya. Bisa selesai berwudu. Ini doanya, doa setelah selesai wudu. Kemudian apa lagi? Dilanjutkan dengan sholat. Ada sholat fardu, sholat sunat. Sholat fardu ada 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sholat sunat, ada yang sholat sunat muakkadah, ada yang ghairi muakkad. Ada sholat sunat tahajud, ada sholat sunat lail, ada sholat sunat witir, ada sholat sunat tarawih, ada sholat sunat duha, dan sholat sunat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Itulah dia barangnya. Tapi pada akan disampaikan tidak kelihatan. Ilmu itu tidak kelihatan. Apakah siswanya berilmu? Apakah mahasiswa ini berilmu? Tidak kelihatan, tidak nampak. Begitu disampaikan langsung kelihatan, tidak. Baru akan kelihatan kalau dia mencobanya, kemudian mempraktekkannya berulang-ulang. Sama dengan kita mau sholat, wudu berulang-ulang wudu. Sholat berulang-ulang 5 kali sehari semalam. Itu yang fardu. Diulang. Dari umur balita diajak, umur 7 tahun kalau tak mau sholat disebat, ya, diajak dulu. Kemudian umur 9 tahun tak mau sholat disebat, ya, dipukul dengan cara mendidik, bukan kayak mukulin maling. Kemudian sampai dewasa, sampai tua, sampai wafat, dia mendirikan sholat berulang 5 kali sehari semalam. Ini akan memakan pembahasan yang berbeda. Kita lihat lanjutannya. Apa yang dimaksud dengan strategi? Dalam perspektif psikologi dulu kita lihat. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani. Berarti rencana tindakan yang terdiri atas seperangkat langkah untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Ya. Kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia beda lagi. Ya, menurut kamus bahasa Indonesia itu ada banyak kamus bahasa Indonesia. Ada kamus besar bahasa Indonesia yang disebut dengan KBBI. Ada kamus bahasa Indonesia lah saja. Ada kamus lengkap bahasa Indonesia. Tergantung lihat siapa pengarangnya. Maka ada persamaannya tapi ada perbedaannya. Dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia KBBI, strategi itu adalah ilmu siasat perang. Makanya dalam tentara disebut strategi perang. Ya. Jadi ilmu siasat perang, atau bisa saja akal untuk mencapai suatu maksud dan tujuan yang telah direncanakan. Jadi ada tujuan yang telah direncanakan. Kalau sekolah ada tujuan sekolah. Madrasah ada tujuan madrasah yang disebut dengan visi dan misi.
Ada perusahaan, ada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu ya bisa saja meraih keuntungan dengan modal yang sekecil-kecilnya, untung yang sebesar-besarnya, tetapi ada kaidah-kaidah di sana. Jadi mencari keuntungan tidak merusak orang lain. Mencari keuntungan tidak merugikan orang lain. Mencari keuntungan tidak merusak generasi orang lain. Tapi sistemnya sinergi, orang lain terbantu, perusahaan tergantung, sehingga usahanya lancar, rezekinya melimpah dan berkah. Itu namanya kalau di perusahaan. Nah, belajar ada suatu proses. Begitu juga menurut kamus tadi tentang strategi. Strategi itu adalah siasat. Strategi adalah mencapai maksud tujuan. Adalah rencana. Tapi kalau belajar lewat pembelajaran, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Jadi kita ini suruh belajar dan supaya berubah. Kita ini sebetulnya setiap saat sih berubah. Ya. Berubah. Paling tidak berubah fisik, berubah mental, berubah cara berpikir, berubah cara pandang. Ilmunya bertambah tak kelihatan. Jadi kalau bapak ibu punya anak, anak TK, anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu, tidak drastis terlihat gitu. Belajar fisika, kimia, biologi, belajar IPA, IPS, ekonomi, sejarah, tidak terlihat langsung saat itu. Kenapa di sekolah itu ada nilai? Ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C, ada nilai D. Kalau dulu itu nilai 60, 70, 80 sampai 100. Tapi ada juga yang mengatakan sebagian guru, guru tidak boleh ngasih nilai 100 walaupun muridnya pintar. Muridnya pintar tapi guru tak boleh ngasih nilai 100. Kenapa? Nilai 100 itu milik guru. Tapi kalau dia berguru juga milik gurunya. Guru SD, guru SMP, guru SMA, pondok pesantren, dosen Kalau dosen punya mahasiswa, yang 100 milik dosennya, 99 milik mahasiswanya. Dosen kuliah S2, S3 begitu juga. Milik profesor begitu seterusnya. Dan 100 adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang percaya. Tapi ada orang ateis yang tak percaya kepada Allah. Dia tidak percaya kepada kekuasaan Allah. Orang-orang yang tidak beragama, beda lagi pola pandangnya, pola pikir. Nah, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan. Pembelajaran ialah suatu kegiatan yang menyangkut pembinaan siswa yang berhubungan dengan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor yang dimiliki oleh siswa supaya siswa berpengetahuan, cakap, berpikir kritis, sistematis, objektif, dan terampil dalam mengerjakan sesuatu. Jadi seperti itu. Itu yang disebut dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara bagaimana caranya supaya siswa bisa berkembang pola pikirnya, berkembang kognitifnya, berkembang afektifnya, berkembang psikomotornya. Kemudian siswa memiliki pengetahuan, memiliki kecakapan, memiliki keterampilan, memiliki pola pikir yang kritis. Kemudian sistematis, objektif,
dan terampil dalam mengerjakan sesuatu. Kenapa mesti objektif? Tidak boleh dogma. Tidak boleh seandainya. Tidak boleh hayalan. Ya. Beda. Kalau cita-cita dengan hayalan beda. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang pengusaha, maka dia belajar dulu bagaimana cara pengusaha itu sukses, kemudian dicari modal, berusaha secara bertahap, lama-lama dia jadi pengusaha yang sukses. Itu namanya cita-cita. Dia ingin menjadi sarjana, dia belajar dari SD, SMP, SMA, kemudian dia kuliah sesuai dengan bidang-bidangnya. Kemudian dia jalani secara istiqomah terus-menerus. Terus-menerus secara istiqomah. Kalau sudah terus-menerus istiqomah, maka cepat atau lambat dia akan selesai sarjananya. Itu hukum alam. Tapi kalau khayalan berandai-andai, dia tidak berusaha. Berandai-andai. Seandainya. Nauzubillah min zalik. Itu namanya menghayal. Ya, menghayal. Tapi kalau bercita-cita dia berusaha terus berusaha sampai yang ia usahakan benar-benar dapat. Ya, nah, kalau Profesor Dr. Ki Hajar Dewantara, ya, ini pendiri Taman Siswa ini pada masanya, ya, Ki Hajar Dewantara itu mengatakan begini. Bahwa pembelajaran itu ialah salah satu bagian dari proses pendidikan, yaitu dengan cara memberikan ilmu pengetahuan dan kecakapan. Itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut yang lain beda lagi. Ya, pakar-pakar pendidikan seperti Profesor Dr. Amin Rais misalnya, ya, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, yang mendirikan Muhammadiyah. Ya, seperti yang lainnya, ya. Para guru-guru, para pendahulu-pendahulu kita, ya, seperti Hamka, Nurholis Majid, dan orang-orang yang terdahulu memberikan batasan berbeda. Kalau Ki Hajar Dewantara, katanya pembelajaran itu salah satu bagian dari proses pendidikan, yaitu dengan cara memberikan ilmu pengetahuan ini kepada siswa, ya, supaya dia cakap, supaya dia berpikir kritis, supaya dia menyusun itu secara sistematis. Ya, sistematis itu biasanya kalau pidato dimulai dari pembukaan, ya, kemudian isi, kemudian penutup. Minimal pembukaan, isi, dan penutup. Itu namanya sistematis. Tidak langsung ngalor ngidul, ya, tidak sistematis. Ibarat tangga berjenjang, tangga 1, 2, 3 sampai ke atas. Kemudian penutupnya dari atas balik lagi ke tangga 1. Kemudian ditutup. Ya, biasanya dimulai dengan ya salam, ya, diisi, ada isinya, dan ditutup dengan salam. Itu kalau sama sistematis. Penelitian juga demikian, ngajar juga demikian, bicara di depan umum juga demikian. Jadi sistematis. Kalau tidak sistematis nggak bisa. Jadi pengajaran itu merupakan suatu usaha dalam memberikan ilmu kepada siswa, kepada mahasiswa, ya, kepada orang yang dituju, sehingga tercipta kepribadian yang utama, kepribadian yang baik terhadap perkembangan jasmani dan rohani. Walaupun setiap saat tanpa belajar juga sebenarnya ada perubahan, terutama perubahan pada fisik. Kalau tidak percaya boleh diuji caranya bagaimana. Ini bayi umur 0 sampai 2 tahun. waktu bayi dipoto. Kemudian waktu 2 tahun dipoto. Kemudian waktu 5 tahun dipoto. Masuk SD dipoto. Masuk SMP dipoto, masuk SMA dipoto, perguruan tinggi udah remaja dipoto. Bandingkan sejak dia lahir sampai umur 20 tahun, katakanlah setiap tahun 1 foto yang bagus,
1-20, maka dia akan nampak suatu perubahan yang luar biasa. Itu dari segi fisik. Begitu juga kita, saya, dan saudara, dan Anda. Ada perubahan yang luar biasa. Ya, dari anak-anak, remaja, dewasa, tua, nanti ada manula kalau cukup umurnya. Tapi ada juga yang anak-anak dipanggil yang maha kuasa, remaja dipanggil yang maha kuasa, dewasa belum nikah juga ada yang dipanggil yang maha kuasa, ya, sedang punya anak lucu-lucunya dipanggil yang maha kuasa. Itu hak Allah, karena hidup itu hanya milik Allah. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, itulah dia. Itu yang sebenarnya. Kita tidak usah takut mati. Kita tidak usah takut mati. Tapi bagaimana mempersiapkan itu dengan ilmu. Bagi yang punya ilmu, sampaikan. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan walau hanya sepotong ayat. Jangan takut. Kalau itu benar, sampaikan itu benar. Kalau salah, sampaikan itu salah. Memang banyak ujian dan cobaan. Banyak ujian dan cobaan. Secara pribadi, kita ini banyak ujian. Tapi ingat, semakin diuji, kita harus semakin tegar. Semakin diuji, kita harus semakin baik. Semakin diuji, tandanya Allah sayang kepada kita. Ya, anak sekolah, ada ujian harian, ada ujian tengah semester, ada ujian semester, ada ujian sampai akhir tahun atau ujian akhir semester. Semester 1, 2, 3 dan seterusnya. Ujian akhir semester. Di setiap semester dilalui, setelah dilalui, ya ada kalanya nilainya baik, ada kalanya nilainya buruk. Itu ujian. Namun dia berusaha untuk menjadi orang baik, dia berusaha menjadi orang yang membanggakan orang tua, dia akan berusaha menjadi yang terbaik. Sehingga apa? Nah, akhirnya dia lolos dari ujian. Setiap ujian Allah berikan pahala. Setiap ujian, setiap sakit Allah berikan pahala, dan Allah akan ampuni semua dosa dan kesalahan. Balik kepada strategi. Saudara-saudara sekalian, strategi belajar ada suatu rencana atau rancangan atau persiapan, ya, atau persiapan yang masih bersifat abstrak, tidak terlihat, yang nantinya akan dilakukan atau dilaksanakan dalam bentuk konkret melalui beberapa strategi atau teknik yang berguna untuk menghasilkan perubahan yang baik, ya, dari diri siswa, Jadi rencana, strategi belajar adalah suatu rencana yang terbaik atau persiapan yang terbaik, ya. Tapi sifatnya masih abstrak. Inilah dirancang, dipola. Sifatnya abstrak yang nantinya akan dilakukan dalam bentuk yang real atau konkret melalui beberapa strategi atau teknik-teknik yang digunakan dengan menghasilkan perubahan-perubahan pada diri siswa dari yang tidak baik menjadi baik. Karena ilmu tidak terlihat. Strategi pembelajaran tidak terlihat. Tapi setelah disampaikan, begini loh caranya. Lalu dia coba menyampaikan kepada siswa secara bertahap, siswa akan memudahkan dalam memahami satu pelajaran. Jadi strategi pembelajaran itu adalah suatu jalan yang dilalui untuk mencapai satu tujuan. Jalan yang dilalui oleh seorang guru untuk siswa supaya apa yang diinginkan, yang dimaksudkan itu dapat terlaksana secara baik. Itulah disebut dengan strategi pembelajaran. Saudara sekalian, nah, strategi pembelajaran itu gimana cara menyampaikan? Ini loh bahan pelajarannya, ini yang mau disajikan. Kemudian supaya apa? Supaya dia mudah bisa dipahami.
Ini mata pelajarannya, ini yang harus diajarkan, apa yang harus pertimbangkan, bagaimana tingkat kemampuan siswa, bagaimana kondisi siswa, itu harus dipelajari. Dia sedang dihadapi siswa, bagaimana? Karena siswa itu tidak sama, latar belakangnya berbeda, pola pikirnya berbeda. Maka sekarang ada istilah merdeka belajar. Merdeka belajar. Ini sedang dicanangkan oleh pemerintah untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Boleh jadi di seluruh dunia. Kenapa? Ada siswa yang ahli dalam bidang matematika, hobi dia matematika. Kalau sudah beli matematika, udah langsung masuk di kepalanya. Yang lainnya lemah. Suruh ngafal Al-Quran, sudah 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, nggak hafal-hafal. Ya. Ngafal bacaan sholat, nggak hafal-hafal. Tapi kalau sebegitu matematika, begitu masuk. Nah, karena dia diberi karunia oleh Allah ahli dalam bidang matematika. Tapi harus diajari secara terus-menerus bidang agamanya supaya apa? Ya, ahli matematika iya, dalam bidang agama juga baik. Begitu juga dasar agama ini yang harus diterapkan. Ilmu fikihnya bagus, hadisnya bagus, ya kan? Al-Qur'annya bagus. Kalau dia bisa mencapai itu, tapi bagaimana dia punya cita-cita ahli matematika, dia ahli matematika tapi dia juga ngerti agama. Agama adalah di atas segala-galanya. Kamu mencari ilmu agama, ilmu dunia dapat. Tapi kalau kamu ilmu dunia saja yang dicari, ilmu agamanya akan hilang. Itulah pepatah mengatakan kalau kamu kejar dunia, akhiratmu tinggal. Kamu kejar dunia, akhiratmu tinggal. Kamu kejar akhirat, duniamu mengikut. Lihatlah anak-anak kita yang tamat pondok pesantren. Dialah anak-anak kita yang sekolah di madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ya. Nah, bandingkan dengan hanya SD, SMP, SMA. Begitu sama-sama tamat, bandingkan. Ya. Yang satu ahli dalam bidang agama, tapi dia juga bisa umum. Tapi yang bidang umum, kadang-kadang dia kepingin baca doa, tapi tak tahu caranya. Dia ingin sholat tahajud, tidak ngerti caranya. Dia ingin nyampaikan khutbah, tidak ngerti caranya. Dia ingin azan, ingin iqamah, tidak ngerti cara. Karena dasar nggak ada. Makanya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang punya anak, ajarkan agama dulu di tingkat dasar. Ya, di SD, ya, di SD. Karena SD itu pelajarannya 2 jam ya. Nah, SD itu hanya 2 jam. 2 jam ya. Oleh karena itu di SD yang 2 jam itu tambahkan dengan pelajaran di MDA. Ajarkan di MDA. Ajarkan di masjid. Ajarkan di masjid. Ajarkan di sekolah-sekolah agama. Insya Allah umumnya dapat, dunia dapat. Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang strategi pembelajaran, banyak para ahli ya, yang menyampaikan berbeda-beda. Ya, tapi ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran. Ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran. Pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran. Diorganisasikan, misalnya bidang agama, nih orangnya bidang agama. Ada di sana akidah akhlak, ada di sana fikih, ada di sana Quran hadis, ada di sana sejarah kebudayaan Islam, ada di sana bahasa Arab. Ya, jadi fikihnya ada, Quran hadisnya ada, sejarah kebudayaan Islamnya ada, kemudian bahasa Arabnya ada. Ini organisasi. Ya, jadi harus ada itu.
Anak belum tentu dia ahli terhadap bidang fikih. Bisa saja dia suka dengan Quran hadis. Dia suka dengan akidah akhlak. Dia suka dengan sejarah kebudayaan Islam. Dia suka dengan bahasa Arab. Ada 5 pelajaran itu. 5 pelajaran itu yang bidang agama organisasikan. Kemudian ada nanti IPS, ada IPA. Yang IPS misalnya ini bidang sosial. Ini bidang ekonomi. Nah, ini sosial. Bidang sosial. Bidang sosial itu menyangkut masalah-masalah geografi misalnya. Peta bumi, kebudayaan, jual beli termasuk sosial ekonomi. Sosial itu sifatnya pada saat itu kejadian nanti bisa berubah. Itu ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan. Hari ini penduduk di sebuah kota, katakanlah di Pekanbaru, di Medan, ya, di Padang, Pontianak, penduduknya katakan 100 juta hari ini. Besok, lusa, tahun depan bisa bertambah, bisa juga berkurang. Ya, bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau bertambah, itu artinya ada transmigrasi, ada urbanisasi. Bisa saja dari luar masuk ke kota tersebut, atau dari kota tersebut berkembang biak, ya, bertambah. Kalau berkurang bisa jadi karena meninggal dunia, karena bencana alam, ya, dan lain-lainnya. Bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa jadi 100, bisa jadi 200, bisa juga berkurang tadi. Itu namanya ilmu sosial. Sosial kemasyarakatan. Tapi kalau ilmu alam, ilmu pasti. 1 ditambah 1 ya mesti 2. 1 tambah 1 pasti 2. 2 ditambah 2 pasti 4. Pasti, namanya aja ilmu pasti. Ya. Dia merancang ekonomi pasti. Dia merancang pesawat pasti. Dia merancang mobil pasti. Namanya juga ilmu pasti. Hari ini, besok, lusa, ya pasti seperti itu. Namanya ilmu pasti. Ya. Kalau ilmu sosial berubah-ubah, kalau ilmu pasti tidak, pasti. Ya. Ini ditambah ini rasanya manis, pasti manis. Kalau tidak manis, ditanya apa sebabnya? Oh, ternyata salah. Ya. Air ditambah gula pasti manis. Ini pasti. Kenapa air ditambah gula ternyata asin, ternyata salah? Oh, yang ditambah ternyata garam. Maka beda ilmu pasti dengan ilmu sosial. Ilmu pasti adalah ilmu alam, sedangkan ilmu sosial adalah ilmu kemasyarakatan. Yang bersangkut paut dengan masyarakat itu disebut dengan ilmu kemasyarakatan, yang bersangkut paut dengan alam itu disebut dengan ilmu pasti. Saudara sekalian, jadi strategi mengorganisasi pembelajaran, ada lagi strategi menyampaikan pembelajaran, ada strategi pengelolaan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu diorganisasikan. Ini pembelajaran bidang studi agama, ini sosial, ini IPA. Kemudian cara menyampaikan juga diorganisasikan. Ya. Kalau pembelajaran itu ada tingkatannya, ada tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Pembelajaran menyampaikan juga demikian. Untuk anak SD tak sama menyampaikan untuk anak SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Tak sama, beda. Ya. Beda. Kalau dia menyampaikan untuk anak SD, disampaikan kepada anak SMA, nanti akan menjadi penjenuhan, jenuh. Sebaliknya, penyampaian untuk anak SMA atau mahasiswa disampaikan kepada anak SD, dia tidak nyambung. Karena belum sampai pola pikirnya ke sana. Tidak nyambung dia, tidak nyambung. Tidak tahu saya, tidak ngerti saya, tidak paham saya. Dia akan mengatakan seperti itu. Maka itu perlu pengorganisasian, dengan perlu cara menyampaikannya,
Kemudian perlu pengelolaan, pendidikan itu dikelola. Sehingga adanya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini ada yang formal, ada informal, ada non formal. Formal, informal, non formal. Ada informal itu di dalam rumah tangga. Informal namanya, dalam rumah tangga. Ada rumah tangga itu ada yang suami istri, ada 1 anak. Ada suami istri, ada 5 anak. Jadi beda-beda, ada 10 anaknya. Kemudian taraf ekonomi itu yang informal, dari ayah ibu, dari kakaknya, dari adik-adik, itu namanya informal. Kalau non formal itulah pelajaran-pelajaran di luar, ngaji di masjid. Non formal itu ceramah, ya, tabligh akbar, non formal. Ya. Jadwalnya ditentukan pada saat-saat tertentu. Kemudian pembiasaan. Ada yang formal, itu yang dirancang oleh pemerintah. Dicari gurunya, diorganisasikan, gurunya digaji sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ketetapan yang berlaku, sehingga gurunya bisa mempunyai penghidupan yang layak. Nah, sekolahnya juga ditentukan, ini SD 1 sampai sekian, ini SMP, ini SMA, di sini lokasinya. Ya. Nggak cocok. Anak-anak tinggal di kota, suruh jalan kaki ke desa. Sebaliknya, anak-anak desa suruh jalan kaki ke kota. Jadi dicari tempat di mana dia tinggal. Sehingga dari tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat sekolahnya. Ada yang mondok. Kalau mondok ini mungkin agak mending lah dikit. Di pondok pesantren. Misalnya pondok pesantrennya berada di salah satu kabupaten, ya, di Riau misalnya, di Siak Sri Indrapura misalnya, ya. Kemudian santrinya ada yang dari Medan, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Aceh, ada yang dari Jambi, dan dari Kalimantan, ada dari Sulawesi. Tidak masalah, karena dia mondok. Akhirnya dia belajar dari pagi, misalnya selesai sholat subuh, pagi-pagi dibangunkan, dia suruh biasakan sholat tahajud, ya. Sebelum tahajud disuruh mandi dulu, jam-jam 3 subuh itu mandi. Kemudian dia suruh tahajud, selesai tahajud, witir, selesai witir digiring ke masjid. Awalnya berat, luar biasa, karena memang luar biasa. Tapi karena dibiasakan, jam 3 ada bangun mandi, sholat tahajud, berangkat ke masjid. Di masjid dia sholat fardu subuh. Kemudian menjelang terbit matahari, dia baca Al-Quran, dia halaqah. Kemudian istirahat, dia makan sarapan. Kemudian dari jam 7 sampai jam zuhur, dia belajar. Zuhur istirahat, dia sholat zuhur berjamaah. Selesai zuhur dia makan siang. Kemudian dia istirahat sebentar, dia melanjutkan pendidikan, pelajaran sampai asar. Nanti asar istirahat sholat. Ya, kemudian nanti istirahat, olahraga dan sebagainya. Kemudian dia sholat maghrib, mandi dan sebagainya. Kemudian dia sholat maghrib. Selesai maghrib dia menghafal Quran sampai sholat isya. Selesai sholat isya dia makan. Selesai makan dia mungkin ada belajar agak 2 jam. Kemudian dia istirahat tidur. Gitu seterusnya selama 6 tahun lamanya. 6 tahun lamanya. Awalnya sulit, sangat sulit. Tapi setelah diulang berkali-kali, jadi dia terbiasa. Keluar dari pondok pesantren terbiasa. Bangun sendiri tanpa ada yang bangunkan. Mandi pagi-pagi. Satu hari dia bisa mandi 3 kali. Sebelum sholat subuh dia mandi, kemudian zuhur dia mandi, setelah asar dia mandi, ya, dan itu terjadi berulang-ulang. Ya, gitu seterusnya. Maka terjadi pembiasaan yang luar biasa. Itu namanya mondok.
Tapi ada istilah santri kalong. Santri kalong, dia belajar di pondok pesantren, nanti ntar sore malam dia pulang, besok itu juga seterusnya. Ada juga seperti itu. Tapi kalau sekolah umum tidak bisa. SD ya. Ada juga sebahagian tidak sama ya. SD masuk jam 7, jam 9, jam 10 udah pulang. Yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 bisa saja, karena terbatasnya tempat lokal, terbatasnya guru pengajar. Kemudian jam 9 atau jam 10 masuk lagi, jam 1 pulang. Dan dilanjutkan dengan yang trip sore. Ada yang seperti itu. Saya dulu merasakan seperti itu. Namanya dulu SD Impres, zaman Presiden Soeharto. SD Impres. Jadi anak-anak sekolah itu karena keterbatasan sekolah, tempat sekolahnya, keterbatasan guru, yang penting dia sekolah. Jadi orang juga jadi, cuman ilmunya tidak sebanyak yang belajar dari pagi sampai malam. Berbeda. Jadi orang jadi, ilmunya, dasarnya enggak. Menghafal Quran sulit karena tidak terbiasa. Yang penting dia bisa nulis baca. Bisa tulis, bisa baca. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Inilah seorang guru daripada tidak sama sekali. Baik saudara sekalian. Nah, strategi pembelajaran pendidikan agama Islam kalau didasarkan bahasa tadi sudah disampaikan. Bagaimana kalau dilihat dari istilah atau terminologi, para ahli berbeda pendapat. Jadi setiap orang berbeda pendapat. Misalnya Muhyiddin Syah, ini profesor doktor, ahli pendidikan, dia menulis katanya strategi pembelajaran adalah prosedur atau produk mental yang berbentuk tatanan langkah yang menggunakan upaya ranah cipta untuk mencapai tujuan pembelajaran. Intinya tujuan pembelajaran. Di strategi pembelajaran prosedur mental misalnya. Prosedur untuk berbentuk, untuk membentuk tatanan langkah yang menggunakan upaya ranah cipta untuk menciptakan pembelajaran. Itu menurut Muhyiddin Syah. Kemudian Syaiful Bahri dalam bukunya juga demikian. Ya, profesor doktor ini ya, katanya strategi pembelajaran merupakan sebuah cara atau sebuah strategi atau sebuah produk yang dirancang khusus katanya. Secara umum strategi pembelajaran berarti satu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Itu namanya strategi. Kemudian Profesor Dr. H. Abudin Natta dia menulis juga strategi adalah suatu garis besar atau garis besar haluan. Kalau di negara ada garis besar haluan negara. Kalau dalam strategi katanya strategi suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kalau dihubungkan dengan belajar mengajar, maka strategi pembelajaran itu adalah pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran atau proses belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Jadi guru nanti ada membuat program tahunan namanya Prota, ada program semester namanya Promes, ya. Kemudian ada silabusnya dia, silabus pembelajaran. Ini materi sesuai dengan kalender pendidikan ditentukan. Oh ini nanti sampai sini ke sini, sampai sini sampai sini. Hari ini pertemuan sekian itu yang ditentukan. Itu yang disebut dengan strategi. Kemudian oleh Muhaimin ya, Muhaimin yang keempat nih seorang profesor juga, Muhaimin, katanya strategi pembelajaran itu adalah upaya membelajarkan siswa untuk belajar, membelajarkan siswa untuk belajar.
untuk melakukan kegiatan yang mengakibatkan siswa mempelajari suatu yang dari tidak tahu menjadi tahu tadi, cara yang lebih efektif, efisien. Sesuai dengan firman Allah tadi ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi dari tidak tahu menjadi tahu. Oke. Walaupun pada sebenarnya dasarnya adalah Allah SWT. Tapi dengan penyampaian guru, dibimbing oleh guru atau dosen, maka bisa dilaksanakan proses pembelajaran. Tentu didukung oleh berbagai faktor. Karena juga mengajar harus ada dukungan dari kalau anak dari orang tua, tentu dari lingkungan. Kalau guru tentu dari organisasinya, dari pemerintahannya, dari gajinya, dan semua mencakup seluruh sistem itu, sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana. Nah, kemudian menurut Wina Sanjaya, juga profesor doktor, dia mengatakan strategi pembelajaran itu adalah rencana atau perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain khusus untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi pendidikannya tertentu, karena programnya tertentu, bidangnya tertentu, harus tertentu. Kalau tidak tertentu nggak bisa, ngawur namanya, ya, tidak fokus. Karena strategi pembelajaran menurutnya merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dengan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif, efisien. Jadi nggak bisa sendiri. Guru dan siswa atau mahasiswa, dosen dengan mahasiswa, guru dan siswa harus, ya, harus ada guru dan siswa, dosen dan mahasiswa. Kalau tidak, nol hasilnya. Ya tidak mungkin lah guru sendiri atau siswa atau mahasiswa sendiri, tidak mungkin. Itu satu hal yang. Nah, kemudian ada orang Barat nih, ya. Dick and Carey, ya. Ini dari Amerika Serikat. Dia mengatakan strategi pembelajaran itu suatu set materi. Jadi materinya udah di set sedemikian rupa, ya. Dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar siswa yang baik. Tapi sesuai dengan tingkatannya, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sesuai. Dan banyak lagi ini, ya. Kalau kita ambil dari beberapa yang diambil oleh para ahli, ya. Mungkin ini saja dulu, ya. Kita cukupkan saja dulu. Nanti kita sambung kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Yang benar dari Allah SWT. Kalau salah mungkin karena kelemahan saya, ya, ilmu saya yang sedikit ini mudah-mudahan lama-lama menjadi bukit dan bermanfaat untuk kita semua. Demikian saja, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.